Survei di Indonesia, silakan googling kalau nggak percaya, tapi adanya di jurnal. 75% orang di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Karena yang di sana itu teoritis, sedangkan yang kehidupan itu real, itu tidak teoritis. Misalkan gini Kang, Akang belajar tafsir Quran. Misalkan, ya misal. Setelah Akang belajar tafsir Quran, apa yang Akang amalkan? Apa kehidupan Akang yang berubah setelah belajar tafsir Quran? Ya apa? Belum. Nah itu, jadi ini adalah spesialis di negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Kalau di negara maju, itu persentase relevansinya antara pekerjaan dengan ilmu pengetahuan dengan pendapatan itu sekitar 30-45%. Nah, kalau di negara-negara kita yang berkembang dan sebagainya itu sekitar 75% ternyambung atau kurang dari itu, begitu. Nah, jadi kalau misalkan saya bilang tadi bahwa relevansinya adalah ada tujuan dari ekonomi yang tidak relevan atau yang terkhianati, kita semua sudah membuktikannya secara empiris gitu. Sekarang sudah membuktikannya secara empiris, gitu Kang. Secara empiris. Enggak, kan tadi Akang nanya gitu, apa hubungannya? Tak ada hubungannya Kang. Oke. Jadi tidak itu kan kenapa memang pada akhirnya penyebab dari tidak relevannya itu selain karena misalkan tadi kan di negara berkembang dan belakang. Nah ini apa yang menyebabkan tidak relevan? Penyebab dari kenapa tidak relevansinya antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan dengan jalan kita untuk mencari pemuas kebutuhan dan ya dengan kuliah dan sebagainya itu adalah yang dijawab sama Akang yang tadi di belakang itu. Kang ngapain ngikutan jurusan itu? Nggak tahu. Ya ngikut we. Kebanyakan di Indonesia itu punya cita-cita itu ketika dia sudah kerja. Baru punya cita-cita. Jadi karena baru punya cita-cita maka hidupnya itu terombang-ambing ke sana ke sini. Karena visi misi hidup yang harusnya ditentukan sejak awal itu dia gak tahu, gak punya. Jadi pas dia sudah mengalami kuliah, mengalami apa, dia baru membayangkan, seandainya saya jadi gini. Oh saya pengen jadi itu, tapi itu setelah kuliah, setelah tua. Jadi misalkan ya, kalau misalkan kita lakukan aja studi empiris lagi. Nah, Akang yang mau ngenyot kopi, Kang, sekarang umurnya berapa? 28. Oke. Cita-cita apa yang sudah Akang capai? Cita-cita masa kecil apa yang sudah Akang capai? Belum. Ya udah, Akang cita-citanya apa sekarang? Apa ya? Nah, 80% orang yang saya tanya cita-citanya apa, dia nggak bisa jawab dalam 5 detik. Yang menunjukkan bahwa orang itu memang tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan, tidak punya visi misi. Jadi, kalau misalkan nanti jurusannya nggak nyambung dengan pekerjaannya, karena apa? Karena sejak awal dia nggak tahu saya kesini mau ngapain gitu. Misalkan, saya kuliah di UIN, jurusan tafsir Quran. Kenapa? Ayah beasiswa didinya, atau numpang murah na didinya, atau baturan saya kadinya. Tapi saya nggak punya tujuan hidup ke sana ngapain gitu. Nah, kalau misalkan sudah ada tafsir di situ, udah belajar di situ, baru menghayal, oh seandainya saya ke Kemenag dapat uang segini. Pas nanti ternyata susah, nanti wirausaha aja lah. Nah, jadi visi misi hidup itu robah-robah terus sepanjang perjalanan hidup. Dan karena itu, kenapa seperti itu? Karena sejak awal memang tidak memiliki cita-cita. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan kita nggak relevan. Kita kuliah naon ya? Gak punya visi. Makanya gini, Baraya, teman-teman semua, kalau mau sukses, hal pertama yang harus kita pikirkan itu adalah visi. Kita mau apa ke depan? Hirup teh jang naon, ngeherinan dunia atau naon gitu. Apakah hidup kita teh pas kita mau teh tetangga cerik 2 orang, udah itu biasa-biasa aja, nggak ada perubahan gitu. Dunia nggak kehilangan kita dan kita hidup dan matinya tuh nggak ngaruh sama sekali gitu. Apakah kita seperti itu gitu? Dalamun kita mah hayam kayak gitu gitu. Ngan hayam manfaatna pas pae teh dipencit, dimakan. Nah, ari urang manfaatna naon gitu. Coba dimulai dari sekarang, kalaupun memang sudah kadung terlambat gitu ya, karena kita belum punya visi misi. Kalaupun sudah kadung terlambat, ya sekarang sok kita pikirkan sama-sama, kita hidup tuh untuk apa gitu.
Kita tuh punya jatah umur, kita tuh punya jatah rezeki, kita tuh punya jatah nanti tuh kita bakal nikah sama seseorang. Masa kita bikin dia juga balangsak gitu? Kan sakit kalau gitu teh, sakitnya double. Nah, makanya ini bukti empiris kedua. Kenapa kita misalkan tidak cocok ke sana ke sini? Ternyata alasannya kita tidak punya visi. Pas ditanya cita-cita naon, kita kan mau bertindak. Kita mau bertindak nih. Tindakan itu dimulainya dari mana? Tindakan itu dimulainya dari dua hal. Yang pertama itu adalah pikiran kita yang bereaksi terhadap realitas. Itulah yang namanya tindakan. Misalkan saya tindakannya minum. Dari mana itu? Pikiran saya bereaksi terhadap realitas. Realitasnya saya haus. Maka tindakan saya minum. Kan gitu. Nah, tindakan itu dimulainya dari pikiran. Artinya, kalau kita belum punya visi, belum punya pikiran, belum punya tujuan hidup. Jadi ketika kita bertindak itu anfaedah. Bertindak itu nongkrong di kafe 3 jam, 4 jam, tepugungan kikituan we hungkul gitu. Gabut. Ngadengekeun jelema nu gendut jol-jol ngomong di hareup naon gitu urang teh tiba-tiba datang kadinya terus ngilu ngobrol gitu. Urang teh enggak punya visi ngan jalani aja seperti itu gitu. Nah, itulah yang kemudian yang tadi itu mengkhianati landasan ekonomi. Orang-orang yang seperti itu secara teori susah kaya dan susah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, susah untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Secara teorinya, secara teori begitu. Secara empiris sudah terbukti belum, Pak? Sudah, alhamdulillah. Jadi begini, pernah ada survei yang dilakukan terhadap orang-orang paling sukses di dunia. Orang-orang yang paling sukses di dunia itu, ternyata mereka itu terlambat 20 tahun dari visi mereka. Tapi berarti mereka itu sudah punya visi. Terlambat. Cuman, jadi proses mereka mewujudkan mimpi itu 20 tahun. Misal, berdirinya Israel tahun 48. Itu si Theodor Herzl itu mendeklarasikan the Judenstaat. Itu 1928. Bung Karno memproklamirkan Indonesia 1945. Dia merancang kemerdekaan Indonesia itu sejak tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda itu. Dan dia menuliskannya 5 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Kebanyakan orang sukses itu punya jeda 20 tahun dari visinya sampai terwujudnya. Sekarang orang paling kaya dan orang paling bangkrut di dunia, Elon Musk. Dia punya Tesla, dia punya apa gitu, yang sekarang pada bangkrut termasuk juga Twitter dan lain-lain. Dari mana dia mulainya? Dari beli PayPal. Dari dia ngurusin PayPal. Kapan itu? Dari dia ngurusin PayPal sampai dia dinobatkan sebagai orang paling kaya di dunia, itu 22 tahun. Steve Jobs bikin Apple itu sekitar 24 tahun. Waktu dia ngobrol-ngobrol sama siapa itu teh? Saya pokoknya nama orang terkaya sebelum investasi. Bill Gates. Bill Gates. Dia ngerencanain untuk bikin Apple dengan kondisi seperti ini dan kekayaan dia sekian-sekian itu sekitar 20 tahun sebelum dia akhirnya benar-benar membuat. Nah, intinya adalah gini. Mereka punya visi, 20 tahun kemudian mereka berhasil. Lalu siapa yang gagal? Yang nggak punya visi. Itu empirisnya terbuktinya begitu. Jadi kenapa kita nggak, kalau kita nggak, yang tadi itu ya rumusnya, kalau kita nggak punya visi, kita nggak akan berpikir. Kalau kita nggak akan berpikir, kita nggak mungkin bertindak. Karena bertindak itu adalah dari pikiran. Kalau misalkan kita tidak bertindak, maka kita tidak akan menghasilkan apapun. Sekarang rumusnya ginilah. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua sekarang. Saya pengen jadi presiden. Saya katakan tahun ini saya mau jadi presiden. Misal, 10 tahun gagal, 20 tahun gagal. Tapi berbagai tindakan saya yang mendorong saya untuk jadi presiden, minimal membuat saya jadi gubernur atau anggota DPR. Walaupun saya gagal jadi presiden. Mendekati. Kenapa coba? Karena ketika saya visi saya jadi presiden, saya akan melakukan berbagai tindakan dan akan menghabiskan pikiran saya untuk mengarahkan pada visi saya itu. Jadi kalaupun misalkan saya gagal, minimal saya jadi ketua partai politik. Karena semua saya arahkan ke arah sana gitu. Jadi segagal-gagalnya pun dekat kalinya gitu. Karena apa? Punya visi.
Gitu. Jadi makanya mulai dari sekarang Akang Teteh, Ibu Bapak, ayo kita sama-sama punya visi hidup, misi hidup. Misalkan ada di sini yang saya punya visi hidup untuk keliling dunia, misalkan. Atau saya mau keliling neraka, misalkan gitu nya. Isra Mi'raj gitu. Terus ninggalin neraka. Kang Jibril itu kumaha misalkan. Itu harus punya visi juga dari awal gitu semuanya. Itu. Nah, itu Kang, empirisnya begitu Kang. Empirisnya. Ya, Pak Guru. Nah, apa Kang? Kan sebenarnya lamun misalnya bicara pendidikan kan perubahan nanti geus katingali ya. Dari Bahasa Indonesia. Perubahannya sudah terlihat dari TK, kemudian jelas ya. Pasti asup kayak udah pasti masuk SD. Udah pasti masuk SMP, udah pasti masuk SMA, kemudian kuliah gitu. Dan itu pun saya pikir ketika orang mau melanjutkan jenjang pendidikan itu pun sama sekali tidak ada tujuan bagi si person itu gitu, selain dari arahan dari orang tua dan lain sebagainya gitu kan. Kesmana sekolah ka dia, sekolah ke sini aja, sekolah ke sini terus gitu kan. Secara pendidikan anu sidik geus jelas wae gitu nya. Itu kesulitan sekali ngomong bahasa Indonesia ya. Bisa ya. Gini. ketika yang sudah jelas saja, yang sudah sistematis pendidikan itu gitu ya. Kita tuh sulit merumuskan tujuan. Karena tadi tujuan itu kita bereaksi terhadap fakta atau realitas. Nah, sedangkan tujuan bagi saya itu tidak bereaksi terhadap realitas, justru bereaksi terhadap imajinasi gitu. Karena gini, mungkin saja orang tuh nggak punya cita-cita gitu. Bisa jadi dia punya cita-cita, tapi karena realitas dia yang seolah-olah misalnya kasarna orang ukur gawe gawe ngan sawajarna misalnya nantinya dengan kondisi sosial yang tidak memadai misalnya tiba-tiba kita punya cita-cita ingin kaya misalnya. Nah, seolah-olah itu tertutup karena tadi kata Pak Guru kita bereaksi terhadap realitas. Yang nggak salah sebenarnya ketika kita bereaksi terhadap realitas kita tidak mendukung kita untuk kaya misalnya, sehingga dia tidak punya cita-cita untuk itu gitu. Realitas apa yang membuat kita tidak kaya gitu? Ya misalkan soknya. Misal orang kampung, orang pedalaman misalnya, orang kampung, orang pedalaman gitu. Kan itu seolah-olah dia karena bereaksi terhadap realitas yang ada gitu, jauh dari akses transaksi ekonomi lah gitu. Nah, jadi Kang, agak sulit untuk seseorang punya cita-cita gitu. Makanya bagi saya ya cita-cita itu bukan bereaksi terhadap realitas gitu. Enggak, cita-cita itu bukan reaksi terhadap realitas, itu mah tindakan. Ya. Tindakan kita. Tindakan ini saya duduk di sini. Kenapa? Saya diundang, itu realitasnya. Saya berpikir saya datang. Itu realitas, itu tindakan. Kalau misalkan Akang tapi kurang lebihnya gini Kak. Jadi Akang tuh berpandangan bahwa kita gak punya cita-cita karena sejak awal kita tidak memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Daku kolot di titah, mana sekolah di Dewa udah diatur. Jadi misalkan saya punya cita-cita misalkan jadi tukang batagor. Tapi ketika saya SD, SMP, SMA gak diajarin untuk jadi tukang batagor, maka saya tuh hanya dibatasi oleh itu dan cita-cita saya juga tidak bisa keluar karena dibatasi oleh sistem yang sudah mapan. Gitu ya. Ku orang tua juga sudah diarahkan ke sini dan ke sana begitu ya. Nah, kalau misalkan masalahnya adalah seperti itu, ini masuk ke dalam bab baru di mana ini masalah berikutnya yang tadi itu Kang. Bangsa kita, orang-orang timur atau orang-orang yang tinggal di negara pertengahan atau negara bawah memang sejak awal tidak diajarkan untuk mandiri secara intelektual sejak kecil. Kenapa? Karena orang tuanya gagal. Kenapa orang tuanya gagal? Ya buktinya kalau negara gagal itu menunjukkan keluarga yang gagal, kumpulan keluarga yang gagal. Kan begitu. Karena negara itu terdiri atas banyak sekali keluarga gitu. Jadi sebagian besar
keluarga di negara yang gagal adalah keluarga yang gagal. Nah, ciri dari keluarga yang gagal itu, ini punten kalau ada yang kasindir ya. Ciri dari keluarga yang gagal itu adalah dia mengharapkan anaknya akan bisa memperbaiki kehidupan orang tuanya. Ada misalkan kata-kata orang tua yang umum kayak gini. Yang sok sekolah sing bener, sekolah yang bener, jangan kayak bapak. Lumrah itu. Lumrah, itu keluarga gagal. Kenapa keluarga gagal? Saya mohon maaf ya sekali lagi. Karena apa? Karena sebenarnya si keluarga itu sudah putus asa dengan kehidupannya. Si bapaknya itu sudah menyerah dengan kehidupannya. Dia nggak punya harapan lagi. Satu-satunya harapannya itu adalah anaknya. Maka anaknya didorong untuk menjadi seperti itu. Maka itulah yang gagal itu. Yang saya sering ceritakan itu, saya punya murid les, dia itu senang main bola tapi dipaksa jadi tentara. Gara-gara bapaknya juga tentara. Kenapa? Kenapa seperti itu? Nah, daboga jatah, bapak jadi tentara, kamu juga sudah punya jatah jadi tentara. Dititipkan langsung bisa jadi tentara. Kenapa si bapaknya maksa-maksa si anaknya seperti itu? Karena bapaknya pengen punya prestasi tapi gagal di dunia ketentaraan, makanya dia maksa seperti itu. Orang yang sudah sukses, salah satu yang sukses, Lionel Messi, ditanya, bro, Anda punya anak 3, rek dikumahakeun. Kata Messi, mereka bebas melakukan apapun dan hidup dengan cara mereka sendiri, asal saya minta, pesan saya untuk mereka adalah jadilah mereka orang yang terbaik. Mau jadi pemain bola, mau jadi bisnismen, mau jadi model iklan dan apapun, Messi akan mendukung. Yang paling penting, kamu di situ fokus, jadilah yang terbaik di situ. Karena apa? Messi merasa dirinya berhasil. Kalau gagal, makanya gini, di negara-negara yang maju, punya anak tuh susah. 1, 2, sudah syukur. Coba lihat ke negara-negara paling miskin di dunia. Niger, negara paling miskin di dunia. Rata-rata perempuan punya anak 8. Main ke Burundi, negara paling miskin ketiga di dunia. Rata-rata anaknya 8. Main ke Sudan Selatan, negara paling miskin kedua di dunia. Punya anaknya berapa? Rata-ratanya 7. Kenapa sih anaknya brojol kayak gitu? Ketika orang tuanya merasa bahwa dirinya putus asa, mereka berharap bahwa gen mereka, anak mereka akan gitu. Jadi Kang, kalau punten misalkan ya, punten ini mah, kalau Akang merasa ditekan sama orang tua, nanti kamu ada sekolahnya di sini, nanti kamu kuliahnya di sini dan sebagainya. Secara teori psikologis belum tentu benar ya, ini mah. Jadi teori psikologisnya, orang tua itu merasa dirinya gagal sehingga mereka butuh kompensasi yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Punten kalau ada yang kesindir, jangan bapak aing juga gitu. Ngacung atau ngacung? Tong ngacung. Aib eta mah. Sampai nah, kalau misalkan jika gara-gara faktor ekonomi pada akhirnya hari ini kita jadi misalkan KPR naik, ya ke Jepang. Kemarin kan di Jepang banyak tuh rumah-rumah kosong. Iya, betul. Nah, itu jadi faktor yang tadi di negara berkembang itu relatif lebih banyak karena putus harapan ketimbang di negara maju. Iya. Nah, plus minusnya kira-kira Pak Guru? Plus minus untuk pribadi itu berbeda untuk plus minus untuk negara gitu ya. Okay. Kalau plus minus untuk pribadi, baraya semua di sini itu tujuan hidupnya ya tadi itu bahagia. Okay. Bahagia itu bagaimana caranya? Ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu secara subjektif kalau dia punya banyak uang. Ada yang menganggap bahagia itu kalau punya pasangan ideal. Ada yang yang menganggap dirinya dia bahagia itu adalah kalau dia bisa ngudud seenaknya gitu. Ngudud sambil nginum kopi sudah bahagia gitu. Ada yang seperti itu ya. Nah, itu apa? Oh, loba. Ngopi sabari ngudud gitu nya. Di WC. Nah, itu terlalu dekat dengan kamera terdengar itu suaranya ya. Oh gitu. Nah, sampai di mana lupa tadi teh? Bahagia. Oh iya, nah setiap orang itu sangat pengen untuk bahagia. Apakah kebahagiaan itu sesuai dengan kepentingan negara? Ternyata beda. Negara itu tidak menginginkan semua orang bahagia. Negara menginginkan agar semua orang itu produktif.
Nah, maka kunci idealnya yang bisa menghubungkan antara keinginan negara dengan keinginan individu itu adalah bagaimana caranya manusia berproduksi tapi dianya berbahagia di situ. Ada beberapa cara. Misalkan negara-negara paling maju diantaranya negara Skandinavia atau Swiss atau Belanda. Gimana cara warganya bahagia tapi tetap produktif? Maka negara-negara itu mewajibkan warganya untuk santuy, untuk guling-guling. Ketika ada sebuah perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya 5 hari dalam seminggu, di atas 6 jam, perusahaan itu akan ditegur bahkan ditutup karena melanggar kesantuyan warganya. Jadi negara itu mewajibkan warganya untuk santuy. Ada undang-undangnya. Ada dan diwajibkan di negara sana. Kenapa seperti itu? Ternyata apa? Sok gini walah, kita main ke Swiss. Di sana kerja sehari maksimal banget 6 jam. Lebih dari itu bos dipecat ku pemerintah. Kerjanya maksimal banget seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali itu udah kuli yang paling ekstrim gitu. Biasanya mereka seminggu 4 kali. Udah kerjanya segitu, sebulan dibayar berapa? 87 juta rupiah minimal banget. Dan 87 juta itu untuk kehidupan sehari-hari, apartemen, bayar listrik, apa segala rupa, nyekolahin anak dan sebagainya, itu kira-kira habis 30 juta. Di sana tuh. Jadi mereka untuk kebutuhan harian masih dapat untung 57 jutaan. Untungnya segitu. Nah, kenapa si negara itu harus melakukan itu? Karena kalau si warga disuruh kerjanya segitu, maka ternyata warganya akan bosan hidup. Kegabut. Makanya orang sana, orang Denmark misalkan, orang ini punya istilah yang namanya huga. Higa, non sih itu tebahan itu, higa, mereka santuy gitu, bersantui. Nah, ketika mereka kelamaan seperti itu, mereka capek dan akhirnya mereka melakukan pekerjaan lain yang sesuai dengan hobinya. Maka negara-negara sana itu justru menjadi salah satu negara paling produktif. Karena mereka itu dipaksa untuk ngegabut, dan mereka nggak enak dipaksa ngegabut, sama seperti baraya kita semua pernah ngalamin waktu sekolah dikasih libur sebulan, ngegabut kabita hayang pisan sekolah deui. Gitu kan? Ya, nah, libur 2 minggu kecepatan. Jadi di sana kan kalau misalkan kita ya dikasih 2 minggu. Guling-guling isuk nanaonnya, guling-guling. Tapi isukan asup sekolah. Pas isukan asup sekolah jadi handeueul kumaha kamari. Bener kan? Nah, karena apa? Karena kita tidak mampu mengelola waktu kita. Nah, kalau di sana sejak kecil sudah diajarin mengelola waktu. Jadi, mereka tuh diajarkan untuk santuy. Setelah santuy mereka bosan banget dengan kesantuyan, akhirnya mereka produktif. Jadi, mereka kerja di perusahaan mobil misalkan. Jam pulang kerjanya masih lama kan dengan keluarga, dengan apa. Akhirnya mereka ngerancang mobil sendiri, bikin apa sendiri. Makanya ketika mereka merancang sesuatu itu kreatif sekali. Karena mereka dikasih waktu untuk itu. Nah, itu salah satu cara bagaimana agar bisa mengakomodasikan atau mengkompromikan keinginan individu untuk berbahagia dengan keinginan sebuah negara untuk jadi produktif. Tidak kayak Jepang, tidak kayak Indonesia. Nah, kalau misalkan pada akhirnya kita anggaplah dengan apa hasil empiris tadi ya, dari awal Pak Guru sampai sesi yang barusan. Tapi kita belum bahas ekonomi dari tadi dah. Ya, baru di awal aja. Prolognya nih santai. Prolog. Masih lama ini malam minggu. Waktu saya KPPR. Oke, siap. Kan saya harus santai. Siap. Jadi untuk mendekonstruksi apa namanya, karena misalkan tadi dengan redaksi ya kita nggak ada kata terlambat dengan contoh orang-orang sukses yang prosesnya hampir 20 tahun yang pada akhirnya dengan proses itu ada nilai ekonomi buat mereka. Nah, bagi kita sendiri kiranya seperti apa untuk mendekonstruksi diri, minimal ketika misalkan tadi ditanya kamu punya cita-cita apa? Huleng. Nah, itu apa namanya dengan segala macam perubahan tentunya itu kaitan erat dengan sikap.
gimana cara mendekonstruksi untuk kembali menyadarkan diri? Gimana caranya itu mudah, Kang. Tentang apakah kita mau melaksanakan cara itu, nah itu beda cerita. Jadi begini, mana yang lebih susah? Berkeinginan atau melakukan sesuai dengan keinginan? Mana yang lebih susah? Melakukan sesuai. Bukan, yang lebih susah itu adalah berkeinginan. Karena keinginan kita itu nggak bisa diatur. Misalkan, Kang, ingin nggak? Misalkan Akang keliling dunia ditemani sama cowok-cowok ganteng. Mau nggak, Kang? Ingin nggak? Ingin. Nah, rasa ingin itu secara subjektif berbeda dengan setiap orang. Ada orang yang misalkan ngomong kayak gini, yakinlah kamu mah pasti bisa menang dalam pertandingan itu. Untuk jadi yakin itu susah. Kan kita mah suka banyak motivator-motivator yang ngomong sama kita, udahlah optimis aja, semangat aja. Seluruh dunia ngomong semangat sama kita, kalau kitanya males, males. Gak ada ceritanya. Optimis, ya kita kan harus optimis. Optimis itu gak bisa pakai harus. Kita harus optimis, ya optimis anggar, deg-degan pesimis dalam hati mah gitu. Bener kan seperti itu? Jadi misalkan Akang punya hobi keliling dunia, nyuruh orang ini supaya Akang juga harus punya hobi keliling dunia, gak bisa, karena setiap orang itu unik, spesifik, otentik. Jadi Akang suruh main gitar ngeband di sini, bisa, mungkin bisa. Apakah menikmatinya? Belum tentu. Nah, jadi untuk mewujudkan, kalau misalkan kita sudah ingin, itu lebih gampang untuk mewujudkan keinginan karena kita sudah ingin. Masalahnya adalah kita susah untuk ingin. Jadi kalau misalkan Akang ditanya, cita-citanya apa? Terus itu susah banget untuk bisa mendekonstruksi, istilah Akang ya sebenarnya kurang tepat, tapi itu susah sekali untuk mendekonstruksi daripada Akang sudah punya keinginan terus menjalankan itu jauh lebih susah. Makanya yang paling penting sekarang kita kenali dulu sebenarnya keinginan kita itu apa. Akang teteh yang ada di sini ada kemungkinan lahir dari keluarga yang tidak memberikan kesempatan untuk mandiri secara intelektual, sehingga waktu kecil kita itu hanya diarah-arahkan saja. Nah, karena itu maka sekarang kita galau, sekarang kita bingung. Nah, maka kembalilah ke fitrah. Akang sekarang maunya apa? Kalau misalkan Akang belajar tafsir Quran hanya gara-gara dititah, hanya gara-gara keinginan dan sebagainya, sok Akang mulai dari sekarang pikirin, resapi dalam hati apa yang sebenarnya diinginkan. Kalau masih juga susah, saya gak tahu apa yang saya inginkan. Cari apa yang paling membuat nyaman. Cik, kalau misalkan Akang lagi berantem sama pasangan, Akang ngapain? Main game kah? Ngudut di pojokan kah? Cirik gagauran kah? Atau apa? Sok nangis itu cirik gagauran teh naon? Bahasa Indonesia. Menjerit nangis. Nangis menjerit-jerit gitu ya. Nah, apa? Silakan identifikasi diri. Dari situlah ingat, hal terpenting untuk bisa berhasil itu adalah mengenali diri dan mengenali tantangan. Itu mau belajar dari Sunju, mau belajar dari Soekarno, mau belajar dari manapun, biasanya tips paling awal itu adalah kenali dulu diri sendiri. Kenali kemauan kita apa, keinginan kita apa, bakat potensi kita apa, fitrah yang ditanamkan Tuhan kepada kita apa. Dari situlah sok cari itu, setelah itu baru geluti itu. Misal Akang, secara empiris Akang terbukti tidak suka tafsir Quran. Kalau kuana juga kieu. Misal ya, berarti Akang cari misalkan apa. Nah, dari situ misalkan Akang tuh sukanya sama fitness, misalkan nge-gym gitu ya. Misalkan kesukaannya itu. Dari situ Akang bisa punya banyak sekali pekerjaan di masa depan dan Akang sukses dan Akang bahagia di situ. Walaupun seandainya tidak sukses, Akang bahagia di situ. Misalkan Akang bekerja sebagai binaragawan, tapi gagal. Ngangkat kieu-kieu wae udah bikin seneng. Coba misalkan orang nanyakin ke Aderai gitu nya, atau nanyakin ke Pak Deddy Kobuser nu awakna bararadag juga gitu. Kita tanyain, dia tuh gak ada kerjaan pisan, mereka 3 jam. Naon atuh? Dan seandainya mereka tidak jadi binaragawan, seandainya mereka tidak jadi apa, mereka emang seneng melakukan itu. Dan setelah itu ternyata itu menunjang karirnya.
Makanya fokus pada kenali diri, kenali hobi, dari situ barulah kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Bahkan seandainya cita-cita ini seandainya ya, tapi nggak mungkin. Tapi seandainya cita-cita itu pun tidak akan memberikan kepada kita kesuksesan finansial, setidaknya kita bisa berbahagia. Karena tujuan hidup itu adalah bahagia. Bahkan kesuksesan finansial itu pun sebenarnya hanya alat agar kita bisa berbahagia. Betul kan? Kita nyari uang sebanyak-banyaknya itu karena kita percaya bahwa uang itu bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Jadi uang itu alat. Jadi adalah rada cupu kalau ada orang yang mengorbankan kebahagiaannya demi uang. Dia mengorbankan tujuan demi alat. Itu bingung. Jangan disalahpahami bahwa saya berarti menganggap bahwa uang itu tidak penting ya, jangan gitu ya. Gitulah. Ini teh kenapa ngarulang? Pak, kalau misalkan udah ada visi misi gitu ya, udah ada visi misi, tapi ini bukan karena masalah kemandirian tidak ada kemandirian gitu ya yang diarahkan sama keluarga gitu, tapi karena kondisi lingkungannya yang membuat sulit untuk meraih visi misi gitu ya. Entah karena kemiskinan gitu kan, entah karena sekarang Sabtu Kang, ya gitulah Sabtu kinan ya, karena faktor-faktor lainnya, karena sibuk banget karena kerja, karena di Indonesia kan tadi kan beda sama di Swiss kan, kalau di Swiss sebentar, di Indonesia kan lama gitu kan. Nah gimana Pak kalau seperti itu gitu? Gini Kang, saya kasih garansi Kang, saya kasih garansi. Akang punya visi apa? Visi hidup. Misal, apa Kang? Keliling dunia. Keliling dunia. Saya kasih garansi ini benar-benar. Sebelum Akang meninggal, Akang bakal keliling dunia. Saya kasih garansi. Ini ingat kata-kata saya sekarang. Ingat tong nepi ka poho. Minimal meuli globe kelilingkan gitu. Tapi kalau misalkan Akang sudah punya visi itu, kemungkinan besar Akang akan merasakan itu. Asal Akang benar-benar sudah punya visi itu. Nah, tapi kalaupun misalkan, Kang gimana caranya ini? Kan di Indonesia tidak seperti itu, apa dan sebagainya gitu ya. Di seluruh dunia tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kesenjangan antara harapan dengan realitas. Gak ada satupun. Jadi di seluruh dunia itu pasti realitas dengan harapan itu pasti ada kesenjangannya di situ, pasti. Jadi kalau misalkan Akang, kan kita di Indonesia, di Swiss ada kesenjangan, di Amerika ada kesenjangan, di mana-mana ada kesenjangan. Misalkan di Swiss, kesenjangannya apa? Mereka berliburna liar. Misalkan orang Swiss pengen keliling dunia. Pertama, tujuan mereka datang adalah ke Indonesia. 3 hari langsung gering, susah bangun. Karena apa? Karena di Swiss tiris, suhunya 4 musim. Di Indonesia malarianya banyak, sampahnya banyak, COVID-nya banyak, tapi tengara raku, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika mereka harus datang ke sini, mereka harus datang pas musim dingin misalkan. Pas musim dingin berarti pas musim hujan. Kan dingin di sana berarti musim hujan di sini. Jadi banyak penyakit dan sebagainya. Semua orang tanpa kecuali pasti memiliki gap, memiliki kesenjangan antara realitas dengan harapan. Jangan pernah salahkan itu. Sama seperti jangan pernah kita salahkan setan kalau kita dosa. Kenapa kamu berzina? Ya itu saya ada bisikan setan. Ya kalau gitu mah sama. Kenapa itu Palestina lawan Israel, Palestinanya kalah? Ya itu udah Yahudinya curang. Gak bisa disalahin. Masa kita nyalahin musuh? Kan gak bisa. Ya, salahkan diri kita sendiri, kenapa kita nggak bisa ngalahin Israel, salahkan diri kita sendiri, kenapa kita nggak bisa ngalahin setan gitu, salahkan diri kita sendiri ketika misalkan kita jangan nyalahin Indonesia, justru si Indonesia itu lagi berharap Akang bisa terbit ke sana. Sok misalkan kesulitan Akang, misalkan ya sekarang Akang dilarang sama keluarga, misal ya, Akang dilarang sama keluarga, seberapa parah keluarga Akang ngelarang Akang kalau seandainya Akang punya duit 1 triliun, si keluarga itu dibere 500 miliar ewang, tapi izinkan saya keliling dunia ya, dijamin Akang diizinkan. Nah, yang membuat Akang punya duit sekian triliun itu siapa?
Apakah ada masalah lagi? Ada, kesenjangan itu ada lagi. Ya cari lagi, bukan berarti Akang berhenti di situ. Sok, sekarang Akang bikin daftar hal-hal yang menghambat saya untuk pergi ke luar negeri. Misalkan, saya belum punya uang, istri saya rewel, saya penyakitan, tulis semuanya di situ. Itu ternyata ada solusinya. Istri saya rewel, misalkan ya, kasih skincare 1 tahun, mungkin ya, mungkin mau dan sebagainya. Ya, insya Allah lah. Beres. Ya, beres. Ya. Oke, kira-kira Pak, dengan tadi prolog di awal terkait definisi ekonomi, kemudian realitas, kemudian cara berpikir. Nah, bagaimana kita ini untuk dengan iklim ekonomi hari ini, penyikapan kita untuk menyikapi iklim ekonomi hari ini yang jangan ekonomi global lah, ekonomi nasional aja gitu. Belum paham lah terkait dengan ekonomi global. Ini ekonomi nasional aja Pak. Gini Kang, kalau misalkan di Indonesia akan melihat bahwa kebanyakan orang-orang itu miskin, maka itu peluang kita. Untuk? Ya kan jatah untuk, kan stratifikasi masyarakat itu bentuknya piramid. Kalau terlalu banyak orang miskin, berarti dia itu menopang orang kaya. Kalau orang kayanya sedikit, berarti jatah kita untuk jadi orang kaya itu banyak. Secara sosiologis. Maksudnya gini lah, misalkan kita biar lebih gampang ya, kita pindahkan pada sesuatu yang formal. Penduduk Indonesia 280 juta. Presidennya cuman 1. Menterinya cuman sekian, bupatinya masih makin sekian. Jadi masyarakat itu stratifikasi. Semakin tinggi jabatannya, semakin sedikit orangnya, begitu. Nah, kalau yang banyak itu akan menopang jabatan yang lebih tinggi tapi lebih sedikit. Misalkan masyarakat banyak, Pak RT di Indonesia itu lebih sedikit. Ya kan? Karena dia punya jabatannya tinggi. Nah, yang lebih tinggi daripada Pak RT, Pak RW lebih sedikit lagi. Yang lebih ini lebih sedikit lagi, terus-terusan seperti itu. Nah, ketika kita melihat orang Indonesia, yang fakir miskinnya banyak. Artinya daya topang dia terhadap orang kaya itu besar. Jadi potensi kita untuk menjadi orang kaya itu besar. Atau misalkan kita masuk ke dunia ekonomi yang real. Balik lagi ke si Lionel Messi yang tadi itu. Dia orang kaya, sangat-sangat kaya. Dari mana dia dapat uang? Karir. Dari sponsor, dari klub. Bener kan? Ya. Sponsor dan klub dapatnya dari mana? Klub dapatnya dari penonton dan sponsor. Sponsor, kenapa dia bisa berani membayar Messi? Karena Messi pendukungnya banyak. Artinya, mau sponsor, mau klub, mau Lionel Messi, dia tergantung pada fans. Fansnya banyak, sponsornya pasti banyak. Fansnya banyak, pasti klubnya makmur. Gitu kan? Artinya si klub itu yang ada di atas, itu sangat tergantung, ditopang oleh banyak orang. Semakin banyak orang di bawahnya, semakin besar daya tampung dia, daya topang dia terhadap orang yang ada di atasnya. Hukum alamnya begitu. Nah, sekarang orang Indonesia yang miskinnya banyak. Datanya katanya 26 juta orang di Indonesia miskin. Data itu saya pikir keliru karena ada masalah pendataan. Tapi urusan nanti. Pokoknya mah 26 juta orang Indonesia itu miskin. Miskin dalam artian dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, yang paling mendasar. Misalkan makan hanya dengan asin saja. Nah, berarti kan kebutuhan. Nah, itu miskin, definisi miskin itu begitu. Nah, semakin banyak berarti semakin besar daya topangnya untuk menyimpan orang-orang kaya. Jadi, misal, kenapa miskin? Tidak kreatif. Berarti orang yang kreatif punya potensi besar di Indonesia untuk jadi orang kaya. Kenapa di sini miskin? Kenapa di sini misalkan di sini mah baru dengar. Kenapa misalkan di Melong Beladituna miskin misalkan ya. Anu dekat Solokana miskin misalkan, kenapa di sana miskin? Ternyata karena mereka itu kelilit sama pinjol misal ya. Berarti kalau kita buka usaha kredit, kita punya potensi besar. Maksudnya kita bisa mencari apa yang membuat masyarakat itu miskin, kemudian kita menjadi solusinya. Ingat
dalam hukum ekonomi itu ada yang namanya kompensasi. Bahwa setiap kebutuhan kita didapatkan dari kompensasi tanpa kecuali atau hampir tanpa kecuali. Misal, saya butuh makan, maka saya harus kompensasikan. Misalkan uang saya untuk jajan. Saya butuh kenikmatan, maka saya harus makanan yang enak. Makanan yang enak kompensasinya lebih besar. Harus ada pertukaran. Saya gak pengen makan tapi gak punya uang. Saya harus kompensasi. Misalkan saya kerja jadi tukang beca. Dari situ saya dapat uang. Misalkan begitu. Jadi ada pertukaran-pertukaran. Nah, kalau misalkan banyak orang miskin, mereka tuh butuh menikarkan sesuatu tapi mereka gak bisa atau gak punya. Kita jadi solusi di situ, Kang. Bukan memanfaatkan tapi menjadi solusi. Menghadirkan solusi. Memanfaatkan itu punya stigma negatif, padahal itu adalah hukum bagi kehidupan sosial kita. Saya datang ke sini itu dimanfaatkan kok akang-akang. Nya tuh. Saya mah tuh level pembicara udah internasional. Udah antar galaksi. Dimanfaatkan di sini. Nah, apa kompensasi akang-akang teteh di sini untuk saya? Saya ngerasa GR karena ketika akang molotot gitu saya kerasa pinter sendiri. Misalkan, itu kompensasi ada di situ, tuker-tukeran seperti itu ada. Jadi siapa yang memberikan manfaat? Saya memberikan manfaat ke akang, tapi saya diberi oleh akang rasa GR bahwa saya ternyata di sini dibutuhkan. Misalkan seperti itu. Ya kan? Ada itu rasa saling memanfaatkan, itu no smoking. Nggak ada masalah. Sok, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Mic-nya butuh dicelup. Sok. Kembali. Di lain. Itu kita lupa jadi sugikinya. Ting pertanyaannya itu kan ngebahas soal kebahagiaan secara subjektif. Enggak bahas ekonomi deh. Ya, Kebahagiaan tuh yang subjektif itu kan kayak ya kopdut ya. Terus secara subjektif, nah secara objektifnya apa? Kebahagiaan. Secara objektif itu adalah terpenuhinya kebutuhan. Kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi, maka kita bahagia. Nah, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu sandang pangan papan, kebutuhan itu rasa aman, rasa untuk aktualisasi diri dan sebagainya. Tapi itu semua itu beda-beda setiap orangnya. Gitu kan. Nah, itu berarti subjektif. Terus. Balikan deh, Pak. Ulangi lagi. Ulangi lagi Jawabannya. Jadi apa kebahagiaan objektif manusia? Kebahagiaan itu adalah ketika seluruh kebutuhan-kebutuhan kita sudah terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan itu banyak. Ada kebutuhan misalkan fisik, makan, minum, istirahat dan sebagainya. Ada kebutuhan rohani atau kebutuhan imaterial, yaitu rasa aman, aktualisasi diri, menunjukkan jati diri, eksistensi dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi, maka disitulah kita bisa berbahagia. Begitu. Nah, tapi bahagianya itu secara subjektif berbeda-beda karena ada orang yang sangat bahagia, yang paling diandalkan darinya untuk menggapai kebahagiaan itu adalah dengan aktualisasi diri. Sampai dia